sombong. Kali ini Bunda Vita nggak sendirian, kali ini ditemenin sama Mama. Mama! Halo, selamat malam anak-anakku. Kembali lagi ya bertemu sama Mama di sini dan kali ini Mama ditemenin juga sama Bunda Vita. Nah, Gimana pastinya kabarnya? sobat tahu nih. Wah, alhamdulillah baik Bunda Vita. Gimana nih kabarnya Bunda Vita sendiri? Alhamdulillah baik juga, Mak. Oke. Mak, kita ini mau webinar ya, Mak ya. Nah, Betul. temanya itu adalah pentingnya seks talk dengan pasangan. Nah, gitu. Coba di sini yang udah Wow. berpasangan nih, fokus nih, ya kan? Tapi nggak yang udah berpasangan aja, yang belum juga nggak apa-apa. Nanti kan dapat ilmunya, ya kan? Nah, nanti kita Betul. akan Ini ada. sebenarnya bisa jadi pelajaran ya Bunda ya. Nah, buat semuanya Sobat Badak juga fokus ya dengerin materinya nanti karena akan ada bagi-bagi baper poin totalnya senilai 750.000 baper poin gitu. Wow, banyak sekali ya. Iya, untuk 3 orang pemenang nanti. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu ya, Mak ya, sama pembicaranya nih dari Kak Rena Masri, SPSI, MSI, PSI, psikolog klinis. Nah, tuh ini jabat apa? Gelarnya banyak banget ya, sekolah mulu dia nih kayaknya nih. Iya, Selamat betul ya. malam, Kak Rena Wow. Masri. Selamat malam Bunda Vita, Mama. Selamat malam, sehat-sehat semua ya semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Kak Rena mau Amin. tanya dong, Kak Rena kesibukannya setiap hari apa sih? Oke, kalau sekarang ini selain praktek mengisi webinar, saya juga dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta. Cuma sekarang ini hampir semua kegiatannya masih online ya. Oh, hampir Walaupun udah mulai tatap muka nih, tapi Oh, masih betul. sekitar 70% masih online. Gitu. Oke, gitu kesibukannya ya. Oh, mantap. Sibuk banget ya, Mak ya? Betul. Kalahlah sibuknya sama Mama yang tiap hari Hmm. jagain toko doang. Oke, mantap sekali. Oke, di sini udah ada pakarnya juga di sini dan juga Sobat Badak kayaknya udah nggak sabar nih ya Bunda Vita ya. Apalagi Iya. hari ini juga bermanfaat banget pentingnya sex talk dengan pasangan. Nah, untuk Sobat Badak semua di sini boleh banget ajakin pasangannya untuk dengerin juga biar kita sama-sama bisa belajar. Yang pastinya ini untuk mempererat hubungan rumah tangga juga. Ini nih salah satu yang penting mungkin bagi kalian mikirnya, ini mah sepele tinggal ngomong aja. Tapi nggak gampang kalau kalian lakuin dengan benar ya. Nggak gampang. Ngomong doang itu Betul. mungkin kalian pikirnya gampang, tapi sebenarnya enggak. Apalagi tentang hal yang intim. Nah, biar nggak kepo lagi, biar nggak penasaran lagi, kita langsung aja dengerin materinya kali ya, Bunda Vita ya. Iya, Oke? yuk. Oke, Terima kalau kasih, begitu Mama. untuk Oke, langsung aja bawakan materinya. Silahkan. Terima kasih Mama, Bunda Vita. Mungkin bisa tolong di-share materinya ya, Bunda. Oh, mungkin Opa Oke, oke. Opa? Apa kamu punya materinya, Opa? Kalau tidak, Mama kirimkan sekarang juga ya, Opa. Opa, Iya, bentar. bentar Ini ya. Opa. Dede Opa apa siapa nih? Mama kirim materinya sekarang untuk kasih share screen. Ya. Oke, kita sambil siapin dulu share screen-nya. Karena Mama adanya di ini HP satunya, oke? Oke. Basma, cepetan itu Mama udah kirim ke chat kau. Diceklah itu. Udah? Udah. Oke, langsung aja. Bilang dong kalau udah. Tempeleng kau ya. Bikin emosi kau malam minggu. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Aduh, senang banget. Ini Sabtu malam, tapi semuanya semangat untuk diskusi masalah pentingnya sex talk dengan pasangan. Gitu. Senang banget. Biasanya Sabtu-Sabtu mungkin tadi juga agak mendung-mendung ya. Biasanya mager gitu ya, males gitu ya. Apalagi dengerin diskusi materi. Tapi ini saya senang sekali semuanya pada semangat gitu. Oke. Nah, malam hari ini kita akan ngomongin tentang pentingnya sex talk dengan pasangan. Kenapa sih
penting membicarakan sex talk dengan pasangan. Kalau tadi Mama juga udah sampaikan ya, kayak kelihatannya sih mungkin gampang gitu ya. Kita ngerasanya gampang kan cuma ngomong aja gitu kan. Tapi pada kenyataannya banyak sekali yang mengalami kendala-kendala dalam melakukan hal ini. Banyak sekali pasangan-pasangan yang memiliki kendala-kendala untuk mengkomunikasikan hal-hal terkait seksualitas dengan pasangannya. Jadi ternyata nggak semudah itu ya untuk kita membicarakan seks dengan pasangan. Mungkin kalau kita membicarakan seks dengan teman, itu ada pada umumnya banyak yang mengatakan bahwa lebih mudah gitu ya. Tapi kalau dengan pasangan ini biasanya ada perasaan-perasaan lain gitu ya, perasaan-perasaan kayak misalnya takut, malu gitu ya, takut di judge gitu ya, terus misalnya enggak enak gitu ya, itu hal yang tabu. Biasanya banyak yang seperti itu. Kalau misalnya kita mau membicarakan hal-hal terkait seksualitas dengan pasangan. Akhirnya apa? Akhirnya dipendem aja sendiri, nggak diomongin. Nah ini yang pada akhirnya akan sangat mungkin memunculkan justru konflik-konflik di kemudian hari. Karena hal-hal terkait seksualitas yang tidak dikomunikasikan secara tepat dengan pasangan. Gitu. Ya. Next. Next, Ope. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ke diskusi mengenai sex talk ini, saya ingin menjelaskan mengenai sex talk-nya itu sendiri, gitu ya. Sex talk ini adalah komunikasi terkait seksualitas, gitu. Jadi kalau kita misalnya bicara mengenai komunikasi, tentunya komunikasi itu kan merupakan salah satu fondasi dalam pernikahan, fondasi dalam menjalin relasi romantis dengan seseorang. Biasanya untuk hal-hal selain seksualitas itu kita lebih mudah untuk membicarakan dengan pasangan. Misalnya ya, kita mau ngomongin tentang anak, gitu. Kita mau ngomongin tentang perencanaan ke depannya, misalnya untuk beli rumah gitu atau ngontrak gitu, atau misalnya pemilihan daerah, kita mau rumahnya di mana gitu, atau membicarakan masalah keluarga gitu. Itu biasanya kita lebih mudah untuk membicarakan hal itu dengan pasangan. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu itu juga ada kesulitan ya, tapi kalau dibandingkan membicarakan masalah seksualitas itu pada umumnya dirasa lebih mudah gitu. Nah sebenarnya sebelum membicarakan masalah seksualitas ini gitu ya, yang paling mudah kita lihat adalah bagaimana juga nih komunikasinya mengenai hal-hal yang lain gitu. Kalau misalnya komunikasi mengenai hal-hal yang lain juga sudah mengalami kendala yang cukup berarti, tentunya mungkin akan lebih butuh effort yang lebih besar gitu ya, untuk membiasakan, untuk membangun kita membicarakan seksualitas dengan pasangan. Tapi kalau misalnya keterbukaan kita dengan pasangan itu sudah terjalin dengan baik, komunikasinya juga sudah cukup berjalan dengan lancar, biasanya akan lebih mudah juga pada saat kita mau melakukan komunikasi mengenai seksualitas dengan pasangan gitu. Walaupun masih agak deg-degan, sungkan gitu ya, tapi biasanya akan lebih mudah gitu. Oke, next. Nah, sebenarnya saya mau nanya sih kepada peserta sih di sini gitu ya. Dari mungkin kalau yang sudah punya pasangan gitu ya, dari skala 1 sampai 10, di mana 1 adalah yang paling mudah dan 10 adalah yang paling sulit gitu ya. Menurut kita semua nih gitu ya yang ada di sini, sebenarnya di angka berapa sih gitu ya kalau kita menilai komunikasi seksual kita dengan pasangan gitu ya. Apakah 10 gitu ya? Kalau 10 berarti kan memang sulit banget nih, atau mungkin nggak pernah ngomongin masalah terkait seksualitas. Dan yang perlu kita perhatikan di sini, seksualitas itu bukan hanya hubungan seksual gitu ya. Kalau kita membicarakan mengenai misalnya sentuhan gitu ya, atau misalnya mengenai apa sih yang apa ya yang membuat kita merasa dicintai, misalnya kita pengen dipeluk gitu, itu pun termasuk komunikasi seksual gitu. Oke, ini udah ada yang jawab nih, ada Bunda Vita yang jawab ya. 8, wah 8 nih. Berarti cukup sulit ya Bunda ya. 10 yang paling sulit dan nilainya 8 gitu. Nah, Bomak 7, oke. Nah, memang biasanya kalau kita tidak terbiasa itu
oh Bunda kita salah nih. Dua. Oh ternyata salah melihat ininya ya. Yang satu yang paling mudah, yang 10 yang paling sulit. Oke, Bunda kita keren banget nih dua. Gitu. Nah, biasanya eh, kalau kita mulai apa ya, kalau kita merasa mau ngomongin masalah peluk aja gitu ya, kadang-kadang misalnya kita pengen dipeluk gitu ya, tapi kok kita kayaknya nggak enak gitu ngomongnya, kok kita malu ngomongnya kayak kita pengen dipeluk gitu, kok kita gengsi. Nah itu sebenarnya kita harus mulai aware gitu ya, kita harus mulai aware kenapa ya kok saya nggak apa ya nggak merasa nyaman membicarakan hal-hal terkait seksualitas dengan pasangan. Nah itu kita harus mulai aware dan kita harus mulai cari nih gimana caranya ya supaya kita bisa lebih mudah untuk membicarakan hal ini dengan pasangan gitu. Nah biasanya memang kecenderungannya itu kalau dari berdasarkan klien yang apa yang masuk ke saya gitu ya, biasanya memang masih banyak yang sulit untuk membicarakan masalah seksualitas dengan pasangan. Tapi semakin ke sini kalau saya melihat semakin ada pergeseran yang cukup baik dan cukup signifikan gitu, di mana pasangan-pasangan sudah mulai mampu untuk membicarakan masalah seksualitas atau hal-hal yang berbau seksualitas dengan pasangannya. Berarti perkembangan sudah cukup baik. Walaupun kalau digeneralisasi itu masih kecenderungannya 5 ke atas nilainya. Gitu, 5 ke atas untuk nilai komunikasi seksual dengan pasangan. Artinya adalah masih banyak mengalami kendala-kendala gitu ya, atau merasa tidak nyaman dalam membicarakan masalah seksualitas dengan pasangan. Ya, next. Oke, nah apa sih sebenarnya mempengaruhi sulitnya melakukan sex talk ini dengan pasangan? Sebenarnya kalau kita lihat mungkin akan berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda jawabannya pada setiap pasangan. Kalau seandainya pasangan-pasangan ini memiliki misalnya trauma masa lalu gitu ya, atau luka-luka psikis gitu ya dari masa lalu, misalnya dari pernikahan orang tua gitu, atau seseorang sendiri ada trauma dari hubungannya sebelum hubungan relasi romantis yang sebelumnya gitu. Akhirnya dia menjadi takut untuk membicarakan masalah seksual gitu, atau menjadi apa ya? Itu tuh menjadi sesuatu yang sangat mengerikan misalnya seperti itu. Itu bisa terjadi karena adanya trauma-trauma masa lalu gitu. Atau bisa juga karena pola pengasuhan atau kebiasaan dalam keluarga, di mana misalnya memang komunikasi itu kemampuan komunikasi akhirnya tidak berkembang secara optimal gitu. Misalnya aja yang dari paling mudah aja ya, misalnya dari kecil sulit sekali untuk mengungkapkan pendapat kepada orang tua. Nah, pada akhirnya dia akan juga terbiasa gitu ya untuk mengalami kesulitan atau nggak berani untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, apa pendapatnya dengan orang lain, termasuk dengan pasangannya, termasuk untuk membicarakan mengenai seksualitas gitu. Nah, tapi yang paling sering adalah karena memang pengaruh budaya, gitu ya, budaya dalam artian gini, membicarakan hal-hal terkait seksualitas itu masih banyak orang yang bilang itu hal yang tabu, masih banyak nggak enak, gitu ya, masih banyak yang, kok ngomongnya gitu sih, kok kita sebagai perempuan misalnya gitu ya, kita sebagai perempuan kayaknya kita pengen dipeluk, atau kita bilang ke pasangan bahwa oh saya kayaknya merasa nikmat kalau pasangan melakukan hal tertentu gitu ya, itu tuh kok kayaknya nggak pada tempatnya ya, kok kayaknya gengsi ya, kok kayaknya malu banget sih ngomong gitu ke pasangan. Nah itu pun masih sangat sering terjadi, yang akhirnya mempengaruhi komunikasi seksual ini tidak berjalan secara optimal, atau mungkin justru memunculkan gitu ya, memicu akhirnya munculnya permasalahan-permasalahan dalam relasi itu sendiri. Gitu. Kenapa? Karena memang harapan-harapan dari diri dia sendiri atau harapan-harapan dari pasangan terkait seksualitas tidak dipenuhi. Gitu. Sehingga akhirnya dipendem dan menjadi bom waktu. Gitu. Pada akhirnya emosinya terganggu dan lain-lain. Gitu. Jadi itulah sangat penting kita melakukan sex talk gitu ya. Dan itu tadi hal-hal yang faktor-faktor yang biasanya mempengaruhi pasangan ini sulit untuk melakukan sex talk. Ya, next. Next, Ope. Ope, mana nih Openya nih? Bentar ya. Ope, ayo di next.
Yuk, yuk, bisa yuk, di next yuk, Ope. Oke, bentar ya. Kayaknya nih Openya lagi gangguan nih. Ope, jangan sampai Mama teriak kau ya. Ope, ini Mama lagi malam minggu seharusnya happy-happy ya kan. Kau nih, aduh, bikin perut Mama makin melilit aja. Ope! Ini Mama sampai telepon nih Openya. Ini Ope salah 10 udah nih, salah 10. Mama pakai headset bikin kuping pengang, mohon maaf ya. Oke, Ope, can you next? Mama ini udah geram kali kalau lama kali nih Mama. Oke. Ini udah nih. Oke, mohon Oke, bersabar ya. sudah terima kasih. Nah, Yang tadi sebelumnya mantap. sudah dengar tuh. Mohon maaf ya Bu, ternyata Oke. Ope kita minta diseruduk. Oke. Oke, next. Nah, biasanya kan ini ya, apa yang sudah diciptakan untuk melakukan komunikasi seksual yang aman dan nyaman dengan pasangan. Tentunya ini juga akan sangat berbeda-beda antar pasangan, gitu. Kadang-kadang ada yang melakukan memperbaiki dulu perasaan aman dan nyaman dengan pasangan, gitu. Sehingga pada saat kita merasa aman, kita merasa nyaman, akhirnya komunikasi itu juga akan lebih mudah untuk dilakukan, gitu. Kalau misalnya kita nggak nyaman, gitu ya, kalau misalnya hubungan kita tuh penuh konflik dengan pasangan, gitu misalnya, gitu ya. Kalau kita penuh konflik kan kita mau deket pasangan aja tuh udah ngerasanya nggak enak, gitu ya. Apa sih, gitu ya? Kok yang mau deket kok kayaknya ada penolakan dalam diri kita, gitu. Nah, ini dulu yang perlu diperbaiki, gitu, sehingga kita merasa aman, merasa nyaman, gitu. Baru kita bisa membicarakan komunikasi terbuka, kita bisa menciptakan komunikasi terbuka dan bisa membicarakan komunikasi dan bisa mengkomunikasikan hal-hal terkait seksualitas dengan aman dan nyaman juga dengan pasangan, gitu. Jadi mungkin akan berbeda-beda setiap pasangan usaha-usaha yang sudah dilakukan untuk mengkomunikasi masalah seksual secara aman dan nyaman, tergantung dari tentunya keadaan pasangan itu sendiri, gitu. Itu yang perlu diperhatikan juga, gitu. Baik, next. Nah, kalau kita bicara mengenai relasi romantis, tentunya di situ ada cinta yang bermain, gitu ya. Ada cinta yang dimana mungkin di sini juga banyak yang sudah paham, gitu ya, sudah mengetahui juga bahwa cinta ini sebenarnya ada 3 komponen, gitu ya. Ada intimacy, ada komitmen, ada passion, gitu. Komitmen ini adalah komitmen, gitu ya, adalah perasaan komit, gitu ya, untuk mencintai seseorang, gitu ya, mencari seseorang baik dalam jangka waktu tertentu, pendek, gitu ya, ini misalnya kayak dalam pacaran, gitu ya, atau mencintai dalam jangka waktu yang panjang atau seumur hidup kita, kalau misalnya kita memang menikah, gitu. Ini yang namanya komitmen. Jadi kita komit bahwa kita ada kesepakatan, gitu ya, ada kesepakatan di situ bahwa kita akan mencintai, bahwa kita akan berusaha untuk mengembangkan terus cinta yang ada dalam relasi romantis kita dengan pasangan. Lalu ada intimacy. Intimacy ini bagaimana kita dan pasangan, gitu ya, relasi romantis ini kita merasa nyaman, gitu. Kita merasa dicintai. Kita juga merasa mencintai pasangan kita, gitu. Sehingga pada akhirnya itu tadi muncul keintiman, gitu ya, muncul kenyamanan. Gitu. Kalau misalnya kita nggak berada dekat pasangan, misalnya, gitu ya, kita merasa kangen, gitu. Kita merasa nyaman kalau misalnya kita ada berada dekat pasangan. Gitu. Bukan hal yang sebaliknya. Kadang-kadang kan ada juga pasangan yang kalau pasangannya itu dekat kita tuh malah ngerasanya aduh nggak enak, gitu. Aduh kok kayaknya serba salah, gitu. Tapi kalau intimasi ini berkembang dengan optimal, justru kita akan merasa nyaman pada saat memang kita ada dekat pasangan, pada saat kita ngobrol dengan pasangan, gitu. Walaupun misalnya long distance marriage atau long distance relationship, gitu ya, tapi kita suka menanti-nantikan, gitu, pada saat kita bisa ngobrol, gitu, dan lain-lain. Perasaan yang muncul adalah perasaan nyaman, gitu ya, perasaan intim dengan pasangan. Nah, ada satu lagi komponennya yaitu passion. Passion ini lebih ke yaitu gairah, gitu ya, gairah terkait hal-hal seksualitas, gitu. Bukan hanya hubungan seksual, gitu ya, bukan hanya hubungan seksual, tapi ke hal-hal lain yang terkait seksualitas, gitu. Kayak misalnya bahasa cinta itu termasuk juga passion, gitu ya. Misalnya seseorang bahasa cintanya physical touch, misalnya seperti itu. Jadi merasa sangat nyaman pada saat ada sentuhan, gitu. Atau misalnya pada saat misalnya dipeluk, gitu, atau gandengan tangan pada saat misalnya
di mall, di rumah gitu. Nah ini passion gitu ya, bukan hanya hubungan seksual tapi hal-hal lain semuanya yang berkaitan dengan seksualitas gitu. Ini passion. Untuk cinta ini berkembang secara sempurna, untuk hubungan bukan sempurna ya, optimal, untuk relasi romantis bisa terjaga kualitasnya, ini ketiga hal ini harus ada. Tapi tentunya ini akan proporsinya gitu ya, akan berbeda-beda sesuai dengan, mungkin mengalami perubahan sesuai dengan usia gitu ya, sesuai dengan lamanya hubungan romantis yang terjalin gitu. Tapi intinya adalah ketiga hal ini harus ada dalam suatu hubungan dan proporsional gitu. Nah, ini dinamakan consummate love kalau misalnya ketiga ini bisa proporsional. Nah, sebenarnya ada lagi yang kalau misalnya intimasinya saja yang tinggi gitu ya, atau komitmennya saja yang tinggi, tapi saya nggak akan bahas banyak di situ. Tapi yang penting saya mau sampaikan di sini adalah bahwa supaya kita bisa melakukan komunikasi seksual itu dengan nyaman, kita juga harus memperhatikan ketiga komponen dalam relasi romantis ini, ketiga komponen dalam cinta ini, gitu, intimacy, komitmen, dan passion, gitu. Kalau misalnya komitmennya nggak ada atau komitmennya rendah sekali, gitu, itu akan mempengaruhi bagaimana kita bisa terbuka mengenai seksualitas dengan pasangan, karena nggak ada komitmen, gitu. Misalnya pasangan selingkuh, gitu ya, pasti akan menjadi kendala kita untuk membicarakan masalah seksualitas dengan pasangan, gitu. Jadi ketiga hal ini juga harus kita perhatikan pada saat kita ingin membangun sex talk kita dengan pasangan. Ya, next. Oke. Nah, kalau kita ngomongin masalah tadi ya, saya menitik beratkan di passion gitu ya, karena kita ngomonginnya juga masalah sex talk gitu. Nah, gairah seksual seseorang itu sebenarnya ada tiga hal yang mempengaruhi di situ, gitu ya. Ada hormon, ada otak, dan ada indera, gitu ya. Dimana memang kalau secara keilmuan, gitu ya, hormon-hormon di tubuh kita juga banyak hormon-hormon yang membantu misalnya gitu ya meningkatkan gairah seksual atau justru menurunkan gairah seksual gitu. Lalu syaraf-syaraf di otak gitu ya, stimulus-stimulus di otak yang pada akhirnya itu bisa meningkatkan gairah seksual atau justru menurunkan gairah seksual kita. Dan yang ketiga adalah indera, panca indera gitu ya, di mana mata, penciuman, hidung, telinga gitu ya, verbal gitu, terus sentuhan gitu, kulit gitu ya, peraba gitu ya, itu juga akan mempengaruhi perkembangan gairah seksual seseorang gitu. Jadi ini juga mempengaruhi gitu ya, berkembangnya gitu ya, atau meningkatnya gairah seseorang pada pasangan-pasangan tertentu. Next. Nah, kalau kita ngomongin indera gitu ya, ini ada penciuman, sentuhan, perasa, pendengaran, verbal gitu. Nah, verbal di sini sex talk tentunya contohnya adalah komunikasi seksual secara verbal tadi gitu ya. Yang pada dasarnya hal ini dapat meningkatkan gairah seksual juga gitu. Kalau misalnya memang dikomunikasikan secara bijak gitu ya, secara baik gitu. Dan kalau misalnya kita balik lagi ke tadi itu bahasa cinta, mungkin ada yang sudah tahu juga ya bahasa cinta ya, mungkin semuanya juga sudah tahu gitu ya. Ada yang word of affirmation, ada yang physical touch, ada yang receiving gifts gitu ya, ada yang act of service gitu ya, ada yang quality time 5 ini gitu ya. Itu juga sebenarnya kita harus tahu bahasa cinta kita apa, bahasa cinta pasangan apa gitu. Jadi pada saat kita memberikan bahasa cinta sesuai dengan bahasa cinta pasangan, tentunya pasangan juga akan merasa lebih nyaman. Pasangan akan merasa bahwa dia dicintai oleh kita gitu. Dan tentunya balik lagi itu akan membuat hubungan menjadi lebih aman, menjadi lebih nyaman, dan akan mempengaruhi kita dalam mempermudah mengkomunikasikan hal-hal terkait seksualitas dengan pasangan. Gitu. Jadi semua hal-hal gitu ya yang masuk ke dalam indera-indera kita gitu ya, itu bisa sangat mempengaruhi bagaimana kita memaknai hubungan kita dengan pasangan gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan gitu.
Kalau misalnya ada seseorang yang bahasa cinta itu sama sekali misalnya physical touch-nya itu rendah banget gitu ya, berarti kan nggak suka disentuh gitu ya, nggak suka dipeluk, misalnya nggak suka gandengan tangan gitu. Tapi bukan berarti dia nggak pengen kita cintai. Mungkin bahasa cintanya berbeda gitu. Mungkin dia bahasa cintanya misalnya word of affirmation. Jadi lebih merasa dicintai kalau kita puji gitu ya. Lebih merasa dicintai kalau misalnya sebelum tidur kita bilang I love you gitu. Sehingga apa? Kalau kita tahu bahasa cinta pasangan, kalau kita tahu bahasa cinta kita, akan lebih mudah pada akhirnya intimacy ini terbentuk, dan intimasi terbentuk balik lagi kayak yang tadi gitu ya, intimasi terbentuk akan lebih mudah, akan lebih memungkinkan kita untuk terbuka mengenai hal-hal terkait seksualitas. Next. Oke, nah ini yang penting banget juga gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita membicarakan mengenai seksualitas dengan pasangan gitu. Yang pertama tentunya waktu. Kita harus memilih waktu yang tepat pada saat kita ingin membicarakan mengenai seksualitas gitu. Karena kalau misalnya kita lihat gitu ya, keadaan diri kita sendiri dulu gitu ya. Kalau misalnya kita sedang lagi banyak pikiran gitu ya, kita sedang stres atau kita lagi ada masalah, misalnya dengan teman kantor atau dengan pekerjaan, atau kita ada masalah dengan keluarga kita, dengan orang tua dan lain-lain gitu ya. Dimana kitanya sendiri nih lagi nggak stabil emosinya gitu ya. Lalu kita paksakan untuk membicarakan hal-hal terkait seksualitas dengan pasangan kita gitu, yang kitanya juga nggak siap. Nah tentunya itu sangat mungkin akan mempengaruhi kelancaran pada saat kita komunikasi dengan pasangan. Mungkin kita akan jadi sensitif gitu ya, mungkin kita akan jadi defensif gitu ya pada saat misalnya pasangan memberikan masukan kepada kita gitu ya, harapan-harapannya. Kenapa? Karena kitanya juga emosinya nggak stabil, karena kita juga lagi ada masalah tertentu gitu, sehingga lebih sulit akhirnya kita untuk menerima masukan. Lebih sulit akhirnya kita untuk berpikir jernih gitu. Nah itu akan mempengaruhi pada akhirnya. Jadi kita harus tahu dulu nih waktu yang tepat untuk diri kita sendiri dulu gitu ya, pada saat untuk melakukan komunikasi seksual dengan pasangan. Begitu juga kita harus tahu apakah waktu ini tepat gitu ya untuk membicarakan mengenai seksualitas dengan pasangan dari sudut pandang pasangan. Kalau misalnya kita melihat pasangan kok kayaknya agak sensitif gitu ya, kita udah rencana nih, malam ini pada saat pasangan gue pulang kerja gitu ya, gue mau ngomongin ini gitu ya, gue mau ngomongin tentang let's say hubungan seksual deh gitu, kayaknya gue kurang merasa puas nih selama ini misalnya gitu ya, mau ngomongin, udah rencana mau ngomongin gitu ya, tapi kita lihat kok kayaknya pasangan kita kok kayaknya agak sensitif malam-malam pulang kerja gitu ya, kok kayaknya aku ngomong gini sedikit kok kayaknya dia mulai yang agak emosi gitu, walaupun nggak marah-marah gitu, tapi kelihatan kayak dari gesturnya, dari mimik wajahnya gitu, kok kayaknya nggak seperti biasanya. Ya udah, jangan dipaksakan gitu. Mungkin justru pasangan juga sedang ada masalah, misalnya mungkin pasangan lagi ada kendala di kantor, atau lagi ada selisih dengan teman atau dengan yang lain, sehingga mempengaruhi emosi pasangan. Kalau kita sudah aware akan hal itu, jangan dipaksakan untuk tetap stick to the plan untuk bicara masalah seksualitas malam itu juga, jangan gitu. Jadi bicarakanlah hal-hal terkait seksualitas ini gitu ya. Tentunya ini tergantung ininya juga ya, signifikansinya juga ya. Tapi harus melihat waktu yang tepat. Kalau misalnya memang harus saat itu juga dibicarakan, kita bisa bilang gitu ke pasangan, kita ada kendala ini nih di hubungan kita misalnya gitu ya. Ini kita harus omongin cepat nih supaya misalnya nggak mempengaruhi ke munculnya masalah-masalah yang lain. Kita malam ini ya kita usahain untuk ngomong, walaupun misalnya aku sedang ada masalah sama si A gitu, kamu juga misalnya lebih banyak tugas, bisa nggak kalau kita selesai malam ini 1 jam gitu ya, kita singkirin dulu gitu masalah-masalah kita fokus untuk membicarakan masalah yang ini, masalah kita gitu. Itu bisa kalau misalnya memang urgensinya sangat penting gitu ya, tapi kita janjian dulu dengan pasangan, sehingga pasangan juga sudah menyiapkan waktu untuk membicarakan untuk membicarakan masalah seksualitas yang ada di dalam hubungan mereka. Gitu. Jadi waktu jangan lupa untuk diperhatikan, carilah waktu yang tepat untuk diri kita dan juga untuk pasangan untuk mengkomunikasikan hal-hal terkait seksualitas. Gitu. Lalu dimulai dengan hal yang positif. Jadi
terkadang gitu ya, terkadang kita masih sering untuk bicara itu menggunakan bisa jadi use statement gitu ya, dengan menuduh misalnya ya, kamu nggak suka meluk aku sih, makanya aku jadinya males misalnya seperti itu. Makanya aku jadinya kok kayaknya kamu nggak suka sih sama aku, misalnya seperti itu. Jadi itu dimulai dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Atau misalnya aku tuh nggak suka kalau misalnya kamu kalau tidur tuh handphonean aja misalnya gitu. Nah itu juga perlu kita rubah gitu. Coba kita mulai dengan hal-hal yang positif gitu. Misalnya gitu ya, kita lihat dulu nih hal-hal positif dari pasangan apa gitu. Misalnya aku tuh seneng banget loh kalau misalnya kamu tuh pulang kerja pasti sebelum ngapa-ngapain kamu cium aku dulu, misalnya seperti itu gitu. Terus kan biasanya kan pasangan berespon dulu kan gitu, berespon. Nah, setelah itu baru misalnya kita masukin tuh hal-hal yang kita harapkan gitu. Tapi walaupun aku udah seneng banget gitu ya kamu seperti itu, tapi sebenarnya aku suka ngarepin juga sih kalau misalnya kalau kita tidur gitu ya paling nggak waktunya samaan deh, tapi jangan beda banget gitu. Aku tidur jam 10, kamu tidur jam 12 gitu. Akhirnya kalau masuk kamar aku juga udah tidur, jadi aku nggak bisa dipeluk kamu atau aku nggak bisa meluk kamu misalnya seperti itu gitu. Tapi dimulai dengan hal-hal yang positif dulu tadi gitu. Coba bayangkan perbedaan ya kalau kita melakukan komparasi gitu ya. Kalau kita langsung misalnya ya, kamu tidurnya suka lama banget sih, aku tidur jam 9, kamu tidur jam 12, kamu tidur, kamu masuk kamar, aku udah tidur. Jadi kita nggak bisa meluk dulu gitu. Dibandingkan dengan kita kasih hal yang positif dulu kayak tadi, aku tuh senang banget, kamu tuh suka begini. Gitu. Nah itu akan terasa berbeda di pasangan gitu. Jadi coba mulai dengan hal-hal yang positif sehingga pasangan akan lebih mudah untuk menerima hal-hal yang negatif atau untuk menerima harapan-harapan dari diri kita gitu. Lalu untuk membicarakan masalah seksualitas itu lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi jangan yes no question gitu ya, tapi lebih ke sebenarnya kamu tuh senang banget kalau misalnya aku melakukan apa sih? Kamu tuh senang banget kalau aku cium di bagian mana sih? Misalnya seperti itu. Atau misalnya kamu tuh merasa nyaman kalau kita tidurnya itu seperti apa sih, seperti itu gitu. Kalau misalnya di mall gitu ya, aku tuh kan suka pengen gandengan tangan. Sebenarnya kamu risih nggak sih atau kamu gimana sih, nggak apa-apa nggak misalnya gitu. Jadi apa ya, supaya kenapa nggak yes no question gitu ya, supaya memang ada keterbukaan, penjelasan lebih jelas gitu ya, kita bisa lebih dengar sudut pandangnya pasangan seperti apa gitu, sehingga akhirnya kita bisa lebih memahami pasangan seperti apa gitu. Nah, dengan banyak bertanya gitu ya, kan tentunya itu gantian. Pasangan juga mungkin akan menanyakan hal terkait seksualitas kepada kita juga. Nah, kita di sini juga harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan secara bijak juga gitu ya. Dan kemampuan mendengarkan ini memang benar-benar untuk memahami perasaan pasangan, untuk memahami keinginan pasangan, harapan pasangan gitu ya. Bukan mendengarkan untuk merespon atau bereaksi. Kadang-kadang kita kan seperti itu ya, pada saat pasangan ngomong gitu ya, kita harus mikir nih, oh iya, oh dia ngomongnya begini, oh berarti gue bisa ngomong begini. Gitu. Kadang-kadang seperti itu gitu. Kita mendengarkan untuk membalas atau defensif akhirnya dengan apa yang dibicarakan oleh suami. Misalnya pasangan bilang gitu ya, iya soalnya misalnya buat soalnya, iya aku tuh pengen banget kamu tuh di rumah juga ya paling enggak rapih lah, dandan deh misalnya. Jadi aku tuh juga seneng gitu. Aku deket-deket kamu jadi wangi gitu, bukan bau masakan misalnya gitu ya, misalnya gitu. Nah, kita mendengarkan untuk memahami dari sisi pasangan. Oh iya juga ya, mungkin dia ke rumah, ya, makanya dia nggak mau peluk-peluk kita mungkin gitu ya, karena pas kita peluk baunya bau gorengan gitu ya baju kita, misalnya seperti itu. Atau kebalikannya, istrinya nggak mau meluk-meluk suami gitu. Kenapa? Karena suaminya nggak suka pakai deodoran gitu. Jadi pas kita meluk kok kayaknya ada bau-bau yang lain gitu. Kita akhirnya nggak enak juga meluknya, sama kedua belah pihak gitu ya. Nah, jadi coba mendengarkan untuk memahami gitu. Jangan mendengarkan akhirnya defensif gitu ya. Pas suami bilang mau meluk tapi kok kayaknya baunya bau masakan bajunya. Tapi kita nih udah agak marah gitu, agak kesel gitu ya. Udah mau nyaut gitu ya. Kita kan masaknya juga buat kamu, buat dia gitu ya. Nah, itu dia. Coba mendengarkan, jangan untuk bereaksi gitu ya. Jangan untuk
berespon secara negatif gitu, tapi coba mendengarkan walaupun itu kritikan, walaupun itu masukan, coba dengarkan untuk memahami gitu ya, memahami. Tapi tentunya ini berlaku untuk kedua belah pihak, timbal balik gitu ya. Bukan hanya kita yang mendengarkan untuk memahami, tapi pasangan juga ajak untuk memahami gitu. Lalu berikutnya adalah fokus ke masa sekarang dan masa depan. Jadi kita nggak usah fokus lagi ke masa lalu kalau misalnya memang masalah sudah selesai gitu ya. Misalnya pasangan kita itu dulu pernah pacaran lama banget, misalnya ya 5 tahun dengan mantannya gitu ya, sampai sekarang tuh masih yang suka kita banding-bandingkan gitu ya. Kalau dulu pasti kamu suka apa ya, pasangan tuh badannya ramping misalnya gitu. Pasti kamu sering meluk apa segala macem. Jadi kita nggak usah lagi bicara tentang masa lampau gitu ya, baik terkait mantan pasangan atau hal-hal yang pernah dilakukan oleh pasangan, atau juga dengan diri kita gitu, dengan diri kita. Misalnya dia sebelum punya anak gini, kamu pasti lebih suka meluk aku sebelum aku punya anak ya, karena sekarang aku gemuk, kalau dulu kan aku langsing misalnya, seperti itu gitu. Nah kadang-kadang itu memang banyak sekali kasus seperti ini gitu ya. Sebenarnya itu perlu dikomunikasikan gitu ya, bagaimana sebenarnya gitu ya pandangan atau persepsi dari pasangan terhadap kita physically gitu ya, gitu. Apakah memang ada harapan-harapan tertentu gitu atau enggak gitu, karena banyak juga sebenarnya pasangan kita gitu ya, terutama suami misalnya ya, yang tidak mempermasalahkan sebenarnya fisik dari istrinya, tapi istri merasa kurang percaya diri dengan, memang merasa dari awalnya memang sudah merasa kurang percaya diri dengan fisiknya, sehingga itu mempengaruhi bagaimana sikapnya terhadap suaminya gitu. Bisa seperti itu, jadi persepsinya udah negatif duluan gitu, karena dia nggak percaya diri, itu bisa juga gitu. Lalu berikutnya humor gitu. Kalau misalnya kita memang sulit untuk mengkomunikasikan seksualitas ini dengan pasangan, kita bisa masukkan humor-humor di situ gitu ya, sehingga kita membicarakannya itu lebih light gitu ya, lebih enteng, lebih simple gitu, lebih kayaknya nggak serius gitu ya kan. Wah, kita mau ngomongin masalah pelukan aja kayaknya udah keringet dingin gitu ya, apalagi mau ngomongin masalah hubungan seksual gitu kan. Tapi coba deh kita sambil bercanda gitu, misalnya ya sambil manja-manja misalnya gitu ya sama pasangan, terus misalnya pasangan laki-laki misalnya gitu ya, sambil kelitik-kelitikin istrinya gitu ya, terus bilang lucu ya, kamu geli ya gitu. Nah, terus baru ngomong gitu misalnya, iya kamu nggak suka dikelitikin ya, kamu sukanya dikelitikin apanya sih, misalnya seperti itu. Sehingga pembicaraan terkait seksualitas ini terlihat menjadi lebih menarik, terlihat menjadi lebih sederhana gitu ya, simple, dan bukan sesuatu hal yang berat gitu, bukan sesuatu hal yang menakutkan gitu, karena ada humor ini. Lalu aman dan nyaman, itu balik lagi ya, kita yang penting tuh intimasinya kita juga sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa melakukan komunikasi seksual ini dengan baik dengan pasangan. Jadi kalau hubungan kita dengan suami, dengan istri itu baik, intimasi terbangun dengan cukup baik gitu ya, tentunya akan mempengaruhi komunikasi seksual kita dengan pasangan gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah menyampaikan perasaan dan harapan, bukan kritikan. Ini yang terutama gitu ya. Jadi lebih ke misalnya, kalau misalnya kayak tadi, contohnya paling gampang ya, kalau misalnya kita nggak suka suami kita misalnya itu nggak pakai deodoran, kadang-kadang suami kita tuh suka lupa misalnya nggak pakai deodoran gitu. Nah akhirnya itu membuat kita nggak nyaman pada saat kita mau meluk misalnya seperti itu. Nah kita sebisa mungkin jangan memberikan kritikan gitu ya, kritikan begini, kamu tuh nggak suka pakai deodoran, bau tahu misalnya kayak gitu ya. Tapi coba lebih ke harapan gitu, perasaan, mas aku tuh seneng banget loh kalau misalnya kamu bisa mandi terus pakai deodoran terus peluk aku, soalnya pasti wangi banget gitu. Misalnya seperti itu gitu. Jadi lebih ke situ gitu ya, kita ungkapkan perasaan kita ungkapkan harapan kita gitu. Jadi bukan semata-mata hanya mengkritik gitu. Sebenarnya tadi itu kan intinya sama ya, kita pengen suami pakai deodoran gitu, tapi dengan gaya bicara yang berbeda, dengan penyampaian yang berbeda, tentunya akan akan diterima dengan berbeda pula oleh pasangan gitu. Jadi ini penting banget untuk menyampaikan perasaan dan harapan, tapi bukan kritikan gitu. Ya, next.
Oke, nah ini manfaat seks talk dengan pasangan. Yang pertama, mengembangkan kedekatan emosional antara suami dan istri. Jadi pada saat kita sudah tahu gitu ya hal-hal terkait seksualitas yang diharapkan dengan pasangan gitu ya, yang kita juga harapkan gitu. Sehingga pada akhirnya kita bisa sama-sama memperbaiki atau berusaha untuk memenuhi harapan masing-masing. Akhirnya apa? Akhirnya kita juga merasa lebih nyaman. Tentunya kita merasa lebih dicintai. Tentunya kita merasa lebih lebih kualitas hubungan kita juga lebih meningkat gitu. Lalu meningkatkan keterbukaan dan komunikasi tentunya gitu ya, karena kalau kita bisa lihat gini ya, kalau pasangan ini sudah bisa membicarakan hal-hal terkait seksualitas secara terbuka, biasanya komunikasi-komunikasi lain selain itu juga sudah berjalan dengan baik biasanya. Kalau ada masalah gitu ya, biasanya bisa saling komunikasikan dengan baik juga gitu. Kalau misalnya ada ketidaksukaan atau cemburu dan lain-lain, biasanya juga bisa disampaikan dengan baik gitu. Karena biasanya membicarakan seksualitas ini lebih sulit dibandingkan dengan membicarakan hal-hal lain dalam relasi romantis gitu. Manfaat lainnya mengetahui keinginan dan harapan masing-masing terkait hubungan intim. Nah, kadang-kadang ini yang suka luput gitu ya, suka skip gitu ya. Kita nggak pernah bilang gitu, kita nggak pernah mengkomunikasikan sebenarnya apa yang sih kita harapkan gitu ya. Contoh gampang. Apa yang kita inginkan pasangan lakukan terhadap kita untuk meningkatkan gairah seksual kita, misalnya seperti itu. Itu banyak sekali yang masih merasa tabu untuk dibicarakan. Banyak sekali yang merasa nggak enakan gitu. Nah, kalau seandainya komunikasi seksual ini berjalan dengan lancar, tentunya kita masing-masing mengetahui keinginan dan harapan masing-masing, lalu kita bisa berusaha untuk memenuhi dan pada akhirnya ya kualitas pernikahan juga akan meningkat. Lalu memicu munculnya gairah seksual, ya gitu, karena kita bisa dengan karena tadi harapan kita terpenuhi, harapan kita kan tentunya memang untuk harapan kita kan tentunya terkait seksualitas juga gitu ya. Pada saat itu diketahui pasangan dan pasangan melakukan hal itu, tentunya gairah seksual kita juga akan meningkat, dan terakhir tentunya akan meningkatkan kualitas pernikahan antara kita dengan pasangan kalau yang sudah menikah gitu ya. Ini manfaat komunikasi seksualitas dengan pasangan. Jadi kalau kita lihat sangat penting untuk membicarakan seksualitas dengan pasangan. Ya, next. Nah, ini yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa sebenarnya komunikasi bukan hanya komunikasi seksual gitu ya. Komunikasi itu merupakan salah satu fondasi dalam pernikahan gitu ya. Jadi selain komunikasi seksual, kita perlu mengembangkan kemampuan untuk mengkomunikasikan hal apapun dalam pernikahan atau dalam relasi romantis dengan pasangan gitu. Termasuk komunikasi seksual gitu. Kalau misalnya komunikasi yang lain belum bisa berjalan dengan lancar, belum bisa berjalan dengan baik, akan lebih mudah apabila kita memperbaiki komunikasi yang lain dulu. Kalau misalnya kita mau pergi kemana aja gitu ya, kita masih kayak nggak enakan, kok kayaknya gue jadi kayak ngatur gitu dan lain-lain, coba diperbaiki itu sedikit-sedikit gitu ya, sampai akhirnya komunikasi masalah seksual ini juga bisa dilakukan secara aman dan secara nyaman gitu, sehingga kualitas pernikahan bisa terus ditingkatkan. Jadi penting banget kita belajar komunikasi asertif, kita belajar komunikasi yang baik dengan pasangan, dan tentunya juga mengkomunikasikan hal-hal terkait seksualitas dengan pasangan untuk meningkatkan kedekatan emosional kita dengan pasangan, dan pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan pasangan. Ya, sepertinya sekian materi dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Saya lihat tadi saya baca-baca sekilas banyak ada beberapa pertanyaan. Ini iya. Oke. Nih, ada dari kita buka Q&A dulu ya. Bunda EN dulu ya. Bunda EN itu nanya gini, selamat malam, izin bertanya, dari awal pernikahan saya dan suami termasuk dalam pasangan yang terbuka akan seks. Namun setelah melahirkan dan menggunakan KB, saya menjadi pasangan yang ogah-ogahan membahas seks juga. Dalam gairah hubungan menjadi menurun. Kasihan sih sama suami, entah
ini pengaruh hormon dari KB atau karena usia pernikahan yang sudah menua? Mohon tipsnya dong buat menjadikan diri kita pasangan yang kembali terbuka akan seks terhadap pasangan, dan apakah benar turunnya gairah itu adalah pengaruh hormon dari KB yang digunakan, dan bagaimana cara mengembalikan gairah seperti sebelumnya? Mohon bantuannya. Banyak ya pertanyaannya Bunda En. Betul, banyak kali Oke. loh. Terima kasih nih Bunda EN atas pertanyaannya. Jadi kalau untuk spesifik, mungkin saya mau bahas di awal ya. Untuk spesifik pengaruh hormon KB, mungkin itu bisa coba didiskusikan juga dengan dokter kandungan, gitu ya. Karena mungkin banyak yang mungkin dokter kandungan banyak yang lebih tahu, gitu ya, efek dari pil-pil KB ini. Karena setahu saya memang ini mempengaruhi, gitu ya, mempengaruhi hormon-hormon di kita, gitu ya. Lalu mungkin juga akan mempengaruhi kualitas hubungan seksual, tapi tentunya bisa ditanyakan langsung juga ke dokter kandungan gitu. Nah, kalau dari saya, pernikahan itu kan tadi ya, cinta itu kan ada komitmen, ada intimacy, ada passion, dan memang ketiga komponen ini akan mengalami perubahan gitu ya, proporsinya sesuai dengan tadi misalnya lamanya pernikahan gitu. Dan kalau kita melihat dari mengacu pada teori, memang kayak passion gitu ya, itu semakin lama menikah itu passionnya akan jadi kayak kurva normal gitu ya, meningkat nanti ada puncaknya, nanti mulai menurun gitu. Itu biasanya seperti itu gitu. Kalau komitmen, kalau intimacy gitu ya, biasanya memang itu akan terus gitu ya, makanya terus naik gitu ya. Makanya kita bisa, kalau kita bisa lihat orang tua kita mungkin ya, atau nenek kakek kita gitu, biasanya udah tua gitu, kalau intimasinya masih tetap berkembang, mereka masih tetap nyaman satu sama lain gitu ya. Mereka bisa tetap tetap saling merasa ketergantungan misalnya gitu ya, satu sama lain gitu ya, walaupun passionnya sudah sangat berkurang gitu. Biasa seperti itu. Jadi usia pun akan mempengaruhi passion tadi gitu. Jadi kalau kita lihat dari teori, itu sangat mungkin mempengaruhi intimacy, komitmen, passion lamanya pernikahan. Tapi kalau pernikahannya let's say kita hitung 5-10 tahun gitu ya, tentunya nggak menjadikan passionnya tuh jadi drastis turun gitu ya, nggak juga gitu ya, karena tadi ini kurva normal gitu ya, naik dulu pada satu titik baru turun gitu, dan satu titiknya ini ya tentunya pada saat misalnya sudah mulai menopause gitu ya, awal-awal menopause itu mulai ada penurunan gitu. Tapi kalau misalnya let's say masih usia 25-30 itu mungkin masih naik juga gitu. Nah, kalau saya lihat di sini mungkin banyak sekali gitu ya sebenarnya kasus-kasus gitu ya, pada saat sudah punya anak itu biasa fokus kita akan banyak teralihkan gitu ya. Dan yang tadinya kalau kita masih berdua, kita fokusnya dengan hubungan kita dengan pasangan, tapi kalau sudah punya anak itu biasanya anak itu menjadi fokus utama kita gitu kan. Sehingga akhirnya kita pun bukannya karena kita nggak mau fokus ke hubungan kita dengan pasangan, tapi kadang-kadang kita merasa, oh ya kayaknya gue udah capek sendiri gitu loh, udah capek sendiri dari pagi sampai malam mikirin ini anak makan apa, sekolah nanti gimana, jemput anak, belum PR anak dan lain-lain. Kita lupa gitu untuk mikirin hubungan kita dengan pasangan gitu. Atau mungkin karena saking kita capeknya gitu ya kan, kita capek, bukan hanya capek fisik ya, mungkin capek psikis juga, emosi juga gitu ya. Lalu pada akhirnya kita menjadi lebih sensitif misalnya. Akhirnya kita menjadi kayak itu tadi, nggak bergairah gitu untuk melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Kenapa? Karena kita capek gitu, kita capek. Jadi kita nggak merasa kita nggak merasa menikmati walaupun kita melakukan hubungan seksual, kita merasakan itu hanya kewajiban saja, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya komunikasi seksual ini bisa berjalan dengan baik, misalnya tadi Bunda EN nih bisa menyampaikan, aku tuh bisa nggak sih kalau misalnya foreplay-nya tuh agak lebih lama gitu, atau foreplay-nya tuh saya pengennya kamu ngapain gitu misalnya, karena kalau kamu ngapain itu saya ngerasa lebih terstimulus gitu, saya ngerasa gairahnya lebih gampang untuk naik gitu, sehingga ya pada saat melakukan hubungan seksual pun saya ngerasa semangat, kamu juga ngerasa semangat, akhirnya dua-duanya juga bisa puas gitu. Itu bisa seperti itu gitu. Kalau misalnya
apa ya, kita nggak ngomongin gitu ya, kita nggak ngomongin, kan kita juga nggak tahu nih suami masalah nggak ya kalau misalnya memang hubungan seksual ini nggak seperti dulu gitu misalnya gitu ya. Kalau dulu misalnya let's say seminggu 2-3 kali atau 4 kali gitu ya, tapi sekarang misalnya sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu ya, sebenarnya jadi masalah nggak sih buat suami gitu. Karena kalau kita melihat dari perbedaan dari wanita dan pria tentunya berbeda ya, apa namanya, ya hormon-hormon terkait seksualitasnya gitu ya, apa namanya, enzim-enzim di otaknya juga berbeda gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan seksualnya juga kemungkinan berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Sehingga ini harus dikomunikasikan. Karena kalau tidak dikomunikasikan, kita nggak tahu nih nanti suami kita harapan suami kita sebenarnya seperti apa. Kalau nggak terpenuhi sebenarnya seperti apa. Dan sangat mungkin kita juga sebenarnya punya harapan-harapan tertentu terkait hubungan seksual gitu kayak tadi gitu. Gimana gue mau bergairah melakukan hubungan seksual gitu ya. Tadi misalnya, lu pulang kantor lo nggak pakai deodoran, terus lo ngomonginnya masalah kantor melulu gitu. Ya kan gue juga jadinya ilfil misalnya ya dalam hati gitu ya. Karena suami kita misalnya setiap pulang kan diomongin, lu kesel banget ya sama bos gue, aduh gini-gini. Ngeluh-ngeluh terus gitu. Akhirnya itu kan kita juga apa ya, kita juga akhirnya ngerasa nggak nyaman juga kan gitu. Kita akhirnya aduh suami gue kayaknya lagi begini, akhirnya mau melakukan hubungan seksual pun jadinya nggak bersemangat gitu. Nah itu juga bisa gitu. Jadi yang pertama-tama untuk Bunda EN, untuk yang KB gitu ya, coba dikonsultasikan dengan dokter kandungan, lalu coba membicarakan terkait seksualitas gitu ya. Sebenarnya harapannya seperti apa, tanyakan juga harapan suami. Kalau misalnya ogah-ogahan juga ya untuk melakukan komunikasi seksual, coba intimasinya dulu nih gitu. Misalnya kita bangun momen, oke, dulu tuh kayaknya gue seneng banget kalau pacaran berdua ke pantai misalnya gitu ya. Ya udah, coba cari waktu untuk berdua, anak misalnya titipin dulu misalnya gitu ya. Coba kita cari bisa titipin ke keluarga kah gitu ya, yang aman gitu ya, yang kita juga nyaman gitu ya. Let's say kita titip sejam 2 jam, kita quality time dengan pasangan kita gitu ya. Di situ kita membicarakan masalah-masalah terkait seksualitas gitu. Jadi kita ciptakan momen juga supaya kita merasa nyaman pada saat itu, supaya kita merasa deket lagi gitu, supaya kita merasa dicintai dan mencintai gitu. Lalu kita baru bicarakan hal-hal terkait seksualitas dengan pasangan. Jadi kita ciptakan momennya untuk kita merasa nyaman dalam membicarakan seksualitas dengan pasangan. Itu mudah-mudahan menjawab ya Bunda EN ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan lagi, satu lagi nih Kak Rena dari Kak Evelyn. Tanya ke Kak Rena, satu, apakah ada pasangan yang mau mendengar daripada berbicara? Saat sudah menikah lebih banyak diam dan tidak mempunyai tanggapan apapun terhadap masalah yang terjadi, terutama pasangan pria. Ini dia menyatakan atau dia nanya ya? Lalu Dia apakah bertanya, Bunda. Oke. Adakah tips dari Kakak? Oh ya. Apakah salah satu pasangan suka membandingkan orang lain dengan pasangannya? Apakah sudah termasuk bosan atau jenuh? Oke, baik. Nah, betul juga tuh. Yang pertama gitu ya, apakah ada pasangan yang mau mendengar daripada berbicara? Tentunya ada, gitu ya, tentunya ada, gitu. Tapi balik lagi, ya kita menikah kan kita sering dengar ya, jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya, sama menikah pun nggak ada sekolahnya, gitu ya. Kadang-kadang mungkin di kalau secara secara institusi keagamaan mungkin ada, gitu ya, di Muslim, di Kristen, gitu ya, mungkin ada, gitu ya, kayak misalnya ada sekolah sebelum nikah, gitu ya, misalnya ada kan biasanya suka ada, gitu kan. Tapi itu apakah cukup? Tentunya tidak, gitu ya. Paling mungkin sehari, 2 hari, atau mungkin beberapa jam aja, atau mungkin formalitas aja, gitu. Nah, kenapa akhirnya banyak yang hanya pengennya ngomong aja gitu, tapi nggak mau dengerin gitu. Nah itu balik lagi, bagaimana sih perkembangan empati kita gitu ya pada masa kita. Kalau menikah itu kan sebenarnya yang kita pelajari itu bukan hanya kita dengan pasangan ya, bagaimana kita parenting ke anak-anak kita gitu kan, supaya nanti anak-anak kita juga bisa komunikasinya bagus gitu kan, supaya bisa misalnya self confidence-nya baik gitu ya, supaya bisa empatinya terbangun dengan baik. Kenapa? Karena penting juga nanti anak-anak kita melakukan hal itu dengan pasangannya dan dengan anaknya lagi gitu. Jadi kan turun temurun gitu. Nah kalau ditanya ada nggak sih yang mau mendengar gitu ya, tentunya ada. Tapi memang banyak juga yang tidak mau mendengar. Saya nggak akan bohong juga ya, banyak juga gitu ya. Kenapa? Karena mungkin
mereka juga nggak belajar bagaimana cara mendengarkan secara bijak. Mendengarkan itu juga ada ilmunya loh, bukan cuma hanya berbicara gitu ya. Bagaimana kita bisa mendengarkan secara aktif gitu ya. Bagaimana kita bisa mendengarkan agar orang lain juga bisa bisa merasa dihargai gitu. Itu tentunya ada ilmunya tersendiri gitu. Tapi kalau dibilang ada, tentunya ada. Gitu. Saat sudah menikah lebih banyak diam dan tidak mempunyai tanggapan apapun terhadap masalah yang terjadi terutama pada pasangan pria. Nah, kalau memang terjadi seperti ini, kita bisa sampaikan sebenarnya ke pasangan gitu. Tadi, Mas, aku tuh ngerasa kayaknya setelah kita menikah kita jadi jarang ngobrol deh. Kayaknya kamu lebih banyak diem gitu. Aku tuh ngerasa kayak bingung aja kalau misalnya kamu diem. Aku jadi nggak ngerti sebenarnya kamu maunya apa gitu. Aku salahnya di mana gitu. Jadi bisa nggak sih kalau misalnya kamu ada yang nggak suka dari sikap aku, kamu ngomong terus kita bahas gitu. Jadi jadinya kita tahu nih kita bisa memperbaiki diri masing-masing. Begitu juga dengan aku juga kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin aku pengen kamu agak memperbaiki diri, aku juga akan ngomong gitu. Jadi kita sama-sama bareng-bareng memperbaiki diri. Misalnya seperti itu. Tentunya memang kita harus sampaikan gitu ya. Tapi untuk pasangan-pasangan tertentu ada nggak sih yang susah banget gitu ya pasangannya untuk terbuka, susah banget pasangannya untuk bicara? Ada gitu. Laki-laki ada yang seperti itu, ada. Perempuan ada yang seperti itu, ada juga gitu, ada juga gitu. Jadi kita sebenarnya kalau saya nggak bisa menggeneralisasi gitu ya. Tentunya kalau misalnya pasangan-pasangan yang cenderung diam kalau ada masalah, ya itu harus kita berikan insight gitu, bahwa itu sebenarnya akan mempengaruhi kualitas pernikahan, gitu, akan mempengaruhi kualitas hubungan kita di masa yang akan datang. Gitu. Mungkin nanti saya kayak jadi bom waktu. Mungkin jadinya ya udah saya juga nggak mau banyak ngomong, akhirnya saya pendem sampai akhirnya jenuh, misalnya sampai akhirnya bosen gitu, akhirnya mempengaruhi pernikahan itu sendiri gitu. Jadi itu harus dibicarakan dengan pasangan bahwa keterbukaan itu penting, komunikasi itu penting. Atau sebenarnya kita juga psikolog juga sedang bukan mengkampanyekan sih ya, tapi lebih ke mengencourage gitu. Kalau misalnya memang ada masalah pernikahan, yuk segera datang ke psikolog untuk melakukan konseling pernikahan. Itu supaya memang pada akhirnya kerikil-kerikil yang kecil ini akhirnya nggak sampai menjadi membatu membesar. Gitu. Jadi kalau mulai udah ada kerikil-kerikil, itu sudah mulai bisa dibicarakan, didiskusikan, sehingga kerikilnya jadi pasir lagi, gitu, nggak membesar tapi mengecil. Gitu. Nah itu juga penting. Gitu. Lalu mengapa salah satu pasangan suka membandingkan orang lain dengan pasangannya? Apakah sudah termasuk bosan atau jenuh? Nah tentunya ini juga saya tidak bisa menggeneralisasi karena ini sangat kasus per kasus gitu ya. Tapi tentunya yang bisa saya sampaikan di sini, membandingkan diri kita dengan orang lain atau membandingkan pasangan kita dengan orang lain tentunya tidak dianjurkan gitu ya. Karena itu tadi pasangan bisa merasa tersakiti, akan mempengaruhi self-confidence pasangan juga, gitu. Jadi kalau seandainya memang kita ada yang kita tidak suka dari diri pasangan, kita jangan membandingkan, tapi kita tadi mengungkapkan perasaan kita, pandangan kita, gitu ya, harapan kita kepada pasangan kita dengan tidak membandingkan dengan orang lain. Jadi kalau tadi misalnya masalah deodoran gitu ya, balik lagi deodoran gitu. Masa deodoran gitu. Dibandingkan kita ngomong Mas kamu pakai deodoran dong kayak si A tuh, si A kan wangi gitu, kalau deket-deket kan enak gitu, nggak kayak kamu gitu. Nah itu mungkin kita bisa rubah, jangan membandingkan, tapi lebih ke Mas aku tuh ngerasa senang banget kalau misalnya kayak tadi ya, aku tuh ngerasa senang banget kalau misalnya kamu bisa nanti pakai deodoran, Mas aku peluk tuh kamu wangi, aku jadinya wangi banget, jadi pengen peluk-peluk terus, misalnya kayak gitu. Jadi intinya sama gitu ya, harapan kita apa, tapi kita tidak membandingkan pasangan dengan orang lain. Tapi tentunya ini juga kita harus sampaikan kita harus sama-sama belajar ya. Jadi bukan cuma kita aja belajar, pasangan juga harus belajar. Kenapa? Karena pernikahan ini adalah relasi antara dua orang, suami dan istri yang sama-sama harus bekerja sama memperbaiki diri gitu ya, untuk toleransi, untuk kompromi supaya kualitas pernikahannya bisa meningkat. Jadi bukan berusaha, bukan salah satu pihak saja yang berusaha, gitu ya. Tapi kedua belah pihak harus sama-sama berusaha. Dan intinya adalah kompromi, toleransi itu juga merupakan fondasi dasar dari pernikahan atau relasi romantis. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Evelyn.
Nah, itu Oke, dia terima tuh. kasih banyak ya karena sudah menjawab semua pertanyaan kita nih hari ini ya. Betul sekali. Nah, sekarang Oke. saatnya kita sesi foto ya, Mak ya. Ya kita foto dulu yuk. Ayo Bentar semuanya. aja. Nyalain Di kameranya dulu. nyalain kameranya, kita foto bareng nih sama Kak Rena Masri Betul. nih ya. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi quiz juga yang pastinya kalian bisa dapetin Baper hadiah. poin. Ayo nyalain dulu kameranya, kita foto bareng dulu yuk semuanya. Ayo, ayo, ayo. Jangan malu-malu sobat badak, mentang-mentang udah malam ya kan, pasti udah pada rebahan. Awas aja, jangan-jangan sampingnya ada pasangannya ternyata nih, udah pada rentonan aja nih. Tunggu dulu, kita foto dulu ya. Oke, Bunda Evelyn mana nih? Masih belum kelihatan ya? Ayo, sesuai Ayo. apa tuh kemarin biasanya Oppo tuh ada peraturan di mana kalau misalnya pengen ikutan kuis, dapetin baper poin, sobat badak wajib kudu mesti nyalain kameranya dan ikutan foto bareng. Sekarang juga. Ayo, foto. Nah, Siap ya. Ini siapa aja nih kita ingetin ya. Bunda Evelyn masih belum nyalain. Sama Bunda Nina. Oke, oh akhirnya nyalain, alhamdulillah. Foto yuk, Oppo. 1, 2, 3. Oke, gaya dulu, gaya semuanya gaya. Gaya, gaya, gaya. Oke, mantap sekali. Udah siap? Udah selesai? Oppo? Oppo udah selesai mana belum, nih Oppo? Oppo? Nggak ada aba-abanya nih Oppo. Oppo. Oppo, mana Oppo udah? Oh tahan, masih tahan semuanya. Allahu Akbar, sampai tahun depan. Bener-bener kau ya. Nyata bercanda. Oke, kalau begitu kita masuk sesi tanya jawab aja ya. Bunda Tita, kayaknya Ya, kamu sudah punya pertanyaan yang mantap nih. sudah Mau kamu dulu yang dong. bertanya atau Aku dulu. Mama yang bertanya? Aku dulu Oke. ya. Aku akan ambil Oke. yang resen kedua ya. Oke, bentar. Siap-siap. Kalau begitu Mama Oh, nyalain dulu resennya. oke, baik. Oke. Tahan. Nah, ini dia. Kelihatan ya? Udah kelihatan ya Ya. nama-namanya ya. Boleh banget langsung saja Bunda Tita. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ya. Nanti aku ambil gimana sih? Nanti aku ambil yang resen kedua ya, bener ya? Bisa ya, Mak ya? Betul. Oke. Pertanyaan adalah, tadi kan dijelasin tuh sama Kak Rena gairah seksual. Nah, itu ada berapa sih gairah seksual seseorang itu? Ada 3 tuh tadi. Nah, sebutin apa aja yang 3 itu. Ada 3 macam. Langsung Ada 3 aja kalau macam. begitu kita hitung ya. 1, 2, 3, raise hand. Ayo, ada 3 macam loh. Ayo, Oke, ternyata yang Kak kedua. Evelyn ya. Ayo coba Kak Evelyn, langsung. bener ya? Ya, Kak Boleh Evelyn. banget. Sambil Yuk langsung nyalain dijawab. kameranya juga Kak Evelyn. Nyalain kameranya dikit aja, liatin atap juga kagak apa dah. Kayaknya udah ini kali ya. Oke, selamat malam. Selamat malam, Kak. Mungkin Ya. ada 3 ya, gairah seks ada 3, hormon, kemudian otak sama indera. Betul, Kakak? Nah, coba kita langsung tanya ke pakarnya nih ya, Kak Rena Masri, apakah betul jawaban dari Kak Evelyn? Iya, jadi yang meningkatkan gairah seksual ada otak, ada hormon, ada indera kita. Oke, Gitu. selamat Kak Evelyn ya, mendapatkan 250.000 terlambat nih. baper poin. Nanti data-datanya kirim ke ini ya, Mimin ya. Bang Ope. Iya, boleh. Ya, ke Bang Ope, ke Bang Ope kita. Sama-sama, Kak Evelyn. Mama masih ada pertanyaan lagi. Tenang aja untuk sobat badak karena kita ada 3, ya kan? 3 pertanyaan yang pasti kalian bisa dapetin baper poin. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih tentang manfaat sex talk dengan pasangan. Boleh dong untuk sobat badak di sini kasih salah satu contohnya manfaat dari sex talk bersama pasangan. Kalau begitu Mama pilih dulu bentar. Mama pengen nomor ini turun dulu. Kalau begitu yang paling pertama resen aja, langsung aja 1, 2, 3 resen. Oke, Bunda Miftahul Jannah, cakep. Boleh banget langsung aja nyalain audionya. Cakep. Contohnya apa, Bun? Mengembangkan kedekatan emosional antara suami dan istri. 2, meningkatkan keterbukaan dan komunikasi. 3, mengetahui keinginan dan harapan masing-masing terkait hubungan intim. 4, memicu munculnya gairah seksual. Oh, mantep. Mama padahal minta contoh 1 aja, tapi dia kasih hampir semuanya. Oke, kalau begitu kita tanya dulu sama pakar kita, apakah betul jawabannya dari Bunda Miftahul Jannah?
Ini jawabannya keren banget nih. Yang tadi diminta 1, tapi jawabannya 4 gitu ya. Benar banget, diminta 1 dikasih 4. Ini ekstra banget deh Bunda Mita Ujana ya. Berarti selamat Bunda Mita Ujana, jawabannya betul dan bisa mendapatkan bumper poin sebesar 250.000. Oke, next di sini aku masih ada 1 pertanyaan terakhir untuk sobat badak semua di sini. Mama ambil yang tercepat aja ya, biar cepat. Tapi Bunda Mita Ujana udah boleh turun tangannya. Pegel kan pasti. Oke, kalau begitu, ini dia pertanyaan yang sangat gampang bagi kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Salah satu fondasi terpenting di dalam pernikahan adalah 1, 2, 3, raise hand. Tadi ada juga loh di PPT-nya. Di PPT-nya juga ada. Salah satu fondasi terpenting dalam pernikahan itu apa? Ayo, yakin nih nggak ada yang bisa jawab. Oh, Bunda EN duluan ternyata. Kita nyalakan dulu audionya untuk Bunda EN. Komunikasi seks. Komunikasi? Seks. Oke, komunikasinya berarti ya. Kita kunci apakah betul nih Kak Rena jawabannya dari Bunda EN? Ya, benar banget ya, komunikasi termasuk komunikasi seksual. Betul. Ini nih yang paling penting sebenarnya ya. Ini merupakan salah satu fondasi yang paling penting di pernikahan ataupun di hubungan apapun itu. Kalau tidak ada yang namanya komunikasi dengan baik dan benar, pastinya tidak akan terjalinlah hubungan yang baik. Weh, mantap sekali untuk Bunda EN. Terus juga tadi Bunda Evelyn ya kan. Dan juga satu lagi kemana tuh, kok hilang? Oke, pasti. Oh, Bunda Mita Ujana. Nah, ini baru kelihatan, ternyata beda. Ya, Bunda Mita Ujana, ternyata beda ininya ya. Oke, terima kasih banyak ya Bunda-Bunda semuanya yang sudah menjawab dengan betul. Ini OP-nya nih tampol ya, nih samping nih. Oke, Mama pengen ngucapin selamat sekali lagi, kalian mendapatkan 250.000 bumper poin masing-masingnya ya. Dan untuk sobat badak semua di sini, karena kita sudah di ujung acara, kita mungkin kasih mungkin Karena di sini ingin memberikan tips and trick untuk sobat badak semua, tips-tips kecil aja atau mungkin ada sepatah 2 kata gitu ya kan untuk sobat badak semua di sini. Boleh banget, silahkan. Oke, jadi kalau dari saya, di setiap relasi romantis yang terjalin, komunikasi itu penting sekali. Jadi jangan kita menahan-nahan gitu ya, jangan kita malu-malu untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, tapi belajarlah kita bagaimana mengungkapkan perasaan dan harapan dengan asertif, dengan baik, dengan bijak, sehingga kualitas pernikahan dan kualitas hubungan juga bisa terus meningkat. Dan jangan lupa, sesibuk apapun kita, seberat apapun tugas-tugas kita, hubungan kita dengan pasangan harus kita jaga. Kenapa? Karena pasangan merupakan support system utama kita. Jadi jangan sampai karena anak akhirnya quality time kita dengan pasangan berkurang, atau karena hal yang lain akhirnya kita nggak fokus dengan hubungan kita dengan pasangan. Karena hubungan kita dengan pasangan itu merupakan yang terpenting dan pasangan merupakan support system utama bagi kita. Gitu. Mantap. Ingat ya sobat badak semua ya, ini benar-benar penting banget untuk kalian. Oke, Mama juga kali ini nggak mau malu-malu lagi. Dan terima kasih banget untuk Karena yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat-sangat keren banget hari ini. Terima kasih banyak ya Karena, semoga kita bisa bertemu lagi di acara Klub Sobat Badak pastinya. Dan juga semoga Karena sehat selalu. Amin. Oke. Sampai jumpa lagi ya Karena ya. Iya, sama-sama. Oke, Bunda Pita boleh banget kita nih closing ya, karena kita udah di penghujung acara banget. Oke, terima kasih untuk Kak Rena Masri, materinya sangat bermanfaat sekali. Kita jadi nambah ilmunya nih ya, sobat badaknya juga pastinya nambah ilmunya. Terima kasih, sehat-sehat selalu ya Kak Rena Masri ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau gitu kita tutup acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama juga aku makasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya, selamat istirahat.